Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya si Valentine dengan NIM 22050200056. Dan di samping saya ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Agraninda Nodori dengan NIM 22050200078. Perkenalkan, nama saya Baik Rizka Nabila Anggraini Putri dengan NIM 22050200047. Kami dari mahasiswa Universitas Raja Ali Haji dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsi, SOS MSI. Di sini kami akan membuat konten digital dengan mata kuliah yaitu Asas-Asas Manajemen dengan judul materi yaitu menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan adil. Yang pertama yaitu ada pembahasan, yang pertama ada pengertian, kedua contoh, ketiga fungsi kepemimpinan, yang keempat karakter dan bentuk, yang kelima yaitu teori-teori, yang keenam ada kesimpulan. Materi pertama akan dibacakan oleh Agra. Kepada Agra dipersilakan. Pertama ada pengertian kepemimpinan. Pimpinan dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan dalam bidang tertentu sehingga dia mampu mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk melakukan aktivitas demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai yang diinginkannya. Mengarahkan artinya mengajak, menyuruh, atau memberikan instruksi kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan mempengaruhi artinya meyakinkan orang lain akan sesuatu hal sehingga orang lain mau mengubah atau melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu ada pengertian pemimpin yang baik. Kepemimpinan yang baik adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan sikap individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu dengan maksud meraih tujuan bersama. Pemimpin yang bijaksana yaitu pemimpin yang hebat memahami bahwa satu-satunya cara bagi tim atau perusahaan untuk mencapai potensi sepenuhnya adalah dengan menghasilkan yang terbaik. Kemudian ada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang bersikap adil kepada sesama bawahan atau lain sebagainya. Materi kedua akan saya lanjutkan, yaitu ada contoh menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan adil. Pemimpin yang baik yaitu attitude yang tenang dan positif, membuka komunikasi, mengajari, dan bukan memerintah. Memberikan pandangan ekspektasi, memberikan dan meminta feedback. Pemimpin yang bijaksana yaitu contohnya bijak dalam memilah masalah pribadi, keluarga, dan kantor, berani berkorban memberi kesempatan orang lain untuk berkembang, melihat dari berbagai sudut pandang, memiliki target dan yang lebih tinggi. Pemimpin yang adil contohnya yaitu membagi tugas secara merata, menyayangi semua anggota tim, tidak membeda-bedakan tim, mengambil keputusan sesuai dan mencegah perpecahan. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan di sini ada dua, yaitu menurut Hadari Nawawi dan William Erlaze. Yang pertama yaitu Hadari Nawawi. Yang pertama fungsi instruktif, yang kedua fungsi konsultatif, yang ketiga fungsi partisipasi, yang keempat fungsi delegasi, yang kelima fungsi pengendalian. Menurut William Erlaze, fungsi menjalankan tugas yang tergolong fungsi ini: kegiatan berinisiatif dan mencari informasi. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Yang termasuk di fungsi ini yaitu bersikap ramah dan menyelesaikan perbedaan pendapat dan bertindak sebagai penengah untuk pemecahan masalah. Materi ketiga yaitu karakteristik pemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin yang baik. Yang pertama cerdas, kedua bertanggung jawab, ketiga jujur, keempat dapat dipercaya, kelima inisiatif, keenam konsisten, ketujuh tegas dan lugas. Kedua yaitu kepemimpinan bijaksana. Yang pertama memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang kedua memiliki transparansi dengan batasan. Yang ketiga mendorong pengambilan resiko dan inovasi. Yang keempat yaitu memiliki nilai etika dan integritas. Yang kelima yaitu bertindak tegas. Yang keenam selaraskan kenyataan yang sulit dengan optimisme. Yang ketiga yaitu kepemimpinan adil. Yang pertama bertanggung jawab, kedua memiliki sifat kejujuran, yang ketiga komunikatif, yang keempat memiliki pendirian teguh, yang kelima cerdas dan adil dalam mengambil keputusan. Materi selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk kepemimpinan.
A. Model Forum Jago revisi, yaitu menetapkan prosedur pengambilan keputusan kepemimpinan. B. Kepemimpinan karismatik, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pengikut berdasarkan pada Becker, supranatural dan kekuatan yang menarik. C. Kepemimpinan transaksional dan transformasional. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan transaksional, yaitu di mana pemimpin membantu para pengikut mengenali apa yang disenangi dan diinginkan dan membantu mereka mencapai tingkat pelaksanaan yang menghasilkan penghargaan yang memuaskan dari pencapaian keinginan mereka. Yang kedua yaitu ada kepemimpinan transformasional, yaitu di mana pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinil untuk imbalan internal. Faktor-faktor kepemimpinan transformasional dalam penelitian BAS yaitu karisma, perhatian individual, rangsangan intelektual, penghargaan yang tak terduga, dan manajemen dengan pengecualian. Selanjutnya ada teori kepemimpinan yaitu A. Teori atribusi kepemimpinan, B. Teori sifat, C. Teori pribadi perilaku, D. Teori situasional, E. Teori kontingensi, F. Teori path goal atau jalur tujuan, G. Teori kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard, H. Teori pendekatan hubungan berpasangan vertikal, I. Teori substitusi kepemimpinan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Baik Rizka Nabila. Selanjutnya, kita masuk ke materi terakhir yaitu kesimpulan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai yang diinginkannya. Kepemimpinan yang baik adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan sikap individu atau kelompok untuk melakukan tindakan tertentu dengan meraih tujuan bersama. Pemimpin hebat memahami bahwa satu-satunya cara bagi tim atau perusahaan untuk mencapai potensi sepenuhnya adalah dengan menghasilkan yang terbaik. Pemimpin yang adil adalah mereka yang dapat bertindak dengan perilaku adil dan menerapkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua anggota timnya. Salah satu contoh menjadi pemimpin yang baik, bijaksana dan adil yaitu bijak dalam memilah masalah pribadi, keluarga, dan kantor, dan attitude yang tenang dan positif. Ada beberapa bentuk kepemimpinan yaitu model Forum Jago, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transaksional, dan transformasional, sedangkan teori dari kepemimpinan ialah teori atribusi, teori perilaku, teori situasional, teori kontingensi, teori kepemimpinan situasional, dan teori Hersey-Blanchard. Baiklah, sampailah kita pada akhir materi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.